Sombong. Pelatih Bahrain remehkan Indonesia, ini katanya. Tom Haye soroti Patrick Kluivert CS, berani latih timnas Indonesia hingga ingin Garuda ke Piala Dunia 2026. Ungkapkan rasa bangga, bek timnas Indonesia Jordi amat semringah karena hal ini. Bek timnas Indonesia cetak gol bunuh diri, Alex Pastor kritik cara bertahan FC Twente. Media Jerman beri pujian soal kepindahan Kevin Dix ke Gladbach, ini katanya. Pemain diaspora Garuda, Ragnar Oratmangoen, tertarik gantung sepatu di Liga 1 Indonesia. Ramai rumah kiek semakin gacor, layakkah dipanggil Patrick Kluivert? Kabar abroad pemain timnas Indonesia mengulas nasib Rafael Struwijk yang semakin tersingkir dari klub kasta utama Liga Australia, Brisbane Roar. Sombong. Pelatih Bahrain remehkan Indonesia, ini katanya. Juru latih timnas Bahrain, Dragan Talajic, percaya diri pasukannya bisa mengalahkan timnas Indonesia di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Talajic menilai para pemain Bahrain memiliki kemampuan untuk bisa bersaing dan lolos ke Piala Dunia 2026 yang dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Peluang Bahrain saat ini masih terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Baik itu via lolos langsung dengan finish menjadi dua tim terbaik di grup C, atau dengan finish ketiga dan keempat untuk lanjut ke babak keempat kualifikasi. Sebab saat ini Bahrain bertengger di peringkat kelima dengan 6 poin. Bahrain hanya beda satu angka dari Australia yang menempati posisi kedua. Sementara poin Bahrain dengan Cina, Indonesia, dan Arab Saudi pun sama. Hal itu membuat persaingan di grup C sangat ketat. Meski begitu, Talajic optimis kemampuan para pemainnya bisa membuat Bahrain meraih hasil positif di 4 laga tersisa. Termasuk saat melawan timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang. Kami tidak takut melawan negara manapun. Kamu percaya diri dan percaya dengan usaha kami. Kami akan terus bekerja keras. Dalam 4 laga ke depan, kami akan memperlihatkan ke semua pihak bahwa kami siap mewujudkan mimpi kami, lolos ke Piala Dunia 2026, terang Talajic dikutip dari GDN. Di pertandingan nanti, kami harus memperlihatkan kepada semua pihak bahwa kami sudah siap. Saya percaya kepada para pemain dan yakin 100% kami sudah siap dan layak ke Piala Dunia 2026, sambungnya. Selain karena percaya diri dengan kemampuan para pemain, Bahrain memang tengah termotivasi usai menjadi juara Piala Teluk 2025. Gelar juara itu yang diraih usai mengalahkan Oman di final itu membuat Bahrain semakin percaya diri melawan 4 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang, Indonesia, Arab Saudi, dan Cina. Piala Teluk 2025 sudah berakhir, kami meraih hasil terbaik dan saya bangga dengan pemain saya. Selanjutnya ada 4 laga yang menentukan nasib kami, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Tom Haye soroti Patrick Kluivert CS, berani latih timnas Indonesia hingga ingin Garuda ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Patrick Kluivert di skuad Garuda mendapat reaksi dari gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Lantas, bagaimana penilaian Tom Haye terkait keberadaan Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti ST? Dalam sinair YouTube pribadinya, Tom Haye berkomentar terkait kedatangan Patrick Kluivert untuk menjadi juru taktik baru bagi skuad Garuda. Tom Haye menyoroti Patrick Kluivert yang menggandeng 2 asisten, Alex Pastor dan Denny Lanzaat yang akan membantu sang pelatih Garuda itu beradaptasi dengan skuad timnas Indonesia. Gelandang andalan tim Garuda itu mengaku antusias menantikan pertemuannya dengan Patrick Kluivert bersama para punggawa timnas Indonesia lainnya. Pekan yang sedikit riuh. Ada banyak pemberitaan tentang Kluivert melatih timnas Indonesia, tapi itu bagus dan sekarang sudah jelas, terkait pengganti ST, ucap Tom Haye. Di sisi lain, Tom Haye menilai Patrick Kluivert bersama Pastor dan Lanzaat menjadi kolaborasi yang apik antar juru taktik yang berasal dari Belanda. Jika melihat kolaborasi Patrick Kluivert dan 2 asistennya, kita akan mengetahui kolaborasi yang apik antar juru taktik dari Belanda, tegasnya. Salut keberanian Patrick Kluivert melatih negara yang gila bola. Tom Haye menuturkan pendapatnya terkait gaya kepelatihan Patrick Kluivert yang segera membangun skuad Garuda. Menurut Tom Haye, Patrick Kluivert bersama Pastor dan Lanzaat akan saling melengkapi satu sama lain untuk meraih hasil positif bersama Garuda. Menurut saya, mereka akan saling melengkapi satu sama lain untuk bekerja sama dengan baik, jelasnya. Di sisi lain, Pastor merupakan pelatih legenda di Almere City, klub yang saat ini dibela Tom Haye. Terkait hal ini, Tom Haye pun menantikan dirinya bisa langsung merasakan gaya kepelatihan Pastor sebagai asisten pelatih bersama Kluivert. Sulit mengatakan sebelum merasakannya, saya harus menjalaninya terlebih dahulu, ungkap Tom Haye. Tom Haye pun mengagumi keberanian Patrick Kluivert CS mengambil tantangan PSSI untuk melatih timnas Indonesia, negara yang dikenal memiliki antusiasme tinggi dalam sepak bola.
Tapi yang paling bisa saya rasakan soal mereka adalah mereka akan bekerja sama dengan negara gila sepak bola dan mereka sangat intens dengan sepak bola. Ini akan jadi tantangan luar biasa, tegasnya. Bersama Patrick Kluivert, Tom Haye ingin Garuda tembus Piala Dunia. Dalam kesempatan yang sama, Tom Haye mengutarakan keinginannya untuk bisa mencapai impian Garuda menembus Piala Dunia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Gelandang yang pernah juga menjajaki timnas Belanda U21 itu juga menilai pencapaian itu beriringan dengan usaha yang dilakukan skuad Garuda secara bersama-sama. Dan tentu saja kami masih bersaing untuk Piala Dunia. Secara pribadi saya pikir ini juga menjadi petualangan yang luar biasa untuk dijalani, ucap Tom Haye. Dilansir dari Transfermarkt, Tom Haye melakukan debut pertama kali bersama Garuda sejak Maret 2024. Gelandang Almere City itu telah melakoni laga sebanyak 9 kali, dengan 2 gol. Sebelum dinaturalisasi PSSI, Tom Haye pernah membela timnas Belanda U21 pada tahun 2015 silam. Penampilan terbanyaknya terjadi pada tahun 2011, saat Tom Haye menjadi gelandang andalan timnas Belanda U17 dengan 18 kali penampilan dan menorehkan 3 gol. Bagaimana menurut kalian? Ungkapkan rasa bangga, bek timnas Indonesia Jordi Amat semeringah karena hal ini. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, mengaku senang setelah mengantarkan Johor Darul Ta'zim, JDT, melaju ke babak 16 besar Liga Champions Elite Asia 2024 I 2025. JDT berhasil memukul klub Korea Selatan, Pohang Steelers, pada matchday ke-8 grup A Liga Champions Elite Asia. Bermain di Sultan Ibrahim Stadium, mereka menang telak dengan skor 5-2. Gol-gol JDT dicetak Bergson, Oscar Arribas, Arif Aiman, JC, dan Jorge Obregon. Sementara itu gol Pohang dihasilkan Lee Ho Jae dan Kang Hyun-jae. Hasil ini membuat tim asuhan Hector Bidoglio naik ke posisi 4 klasemen dengan raihan 14 poin dari 8 laga. Sedangkan Pohang ada di posisi 9 dengan torehan 9 angka. JDT pun otomatis mendapat tiket masuk ke babak 16 besar. Di ronde tersebut mereka akan berduel lawan tim Korea Selatan lainnya, Gwangju FC. Melihat prestasi mengesankan yang dicetak oleh tim yang berjuluk Southern Tigers ini, Jordi Amat juga turut bangga dengan pencapaian klub raksasa asal Malaysia di Liga Champions Elite Asia. Apa yang bisa saya katakan? Saya sangat-sangat gembira. Saya sangat bangga dengan tim ini, semua orang sangat penting, ujar Jordi Amat seperti dilansir dari laman resmi JDT. Keberhasilan JDT lolos ke babak 16 besar Liga Champions Elite Asia musim 2024-2025 dipersembahkan khusus Amat untuk semua masyarakat Johor. Menurut pemain berusia 32 tahun itu, masyarakat Johor selama ini telah memberikan dukungan maksimal kepada JDT, terutama ketika mereka berlaga di Liga Champions Elite Asia. Ini semua untuk orang Johor. Ayo datang dan nikmati, tegasnya. Pada pertandingan kali ini, pemain berdarah Spanyol itu tampil penuh dari awal sampai akhir pertandingan. Namun, performa bek senior ini terbilang standar saja. Hal itu terbukti Pohang mampu mencuri 2 gol yang membuat performa Amat tidak terlalu bagus. Namun, sang pemain menebus permainan standar dengan aspek ofensif yang cukup oke. Amat menciptakan 1 peluang bagi rekan setimnya. Ia mencatatkan 58 operan di lapangan, 52 diantaranya sampai ke sasaran dan 6 diantaranya masuk ke area pertahanan Pohang. 6 umpan panjang dilepaskannya, bahkan 5 diantaranya sampai ke target. Bagaimana menurut kalian? Bek timnas Indonesia cetak gol bunuh diri, Alex Pastor kritik cara bertahan FC20. FC20 terpaksa harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Eropa 2024-2025 usai tersingkir di babak playoff 16 besar. Wakil Belanda itu harus angkat koper usai takluk dari Bodo Glimt asal Norwegia pada laga leg kedua. Bermain di Stadion Aspmyra, Bodo, Norwegia, FC20 kalah telak 2-5. FC20 sejatinya mampu unggul lebih dulu pada menit ke-26 melalui gol bunuh diri Fredrik Sjövold. Namun, tim tuan rumah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-56 lewat gol Kasper Hogg. Drama tersaji di penghujung laga ketika Bodo Glimt mencetak 2 gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. Maes Hilgers mencetak gol bunuh diri pada menit ke-92 disusul gol Bryce Wombangomo 2 menit kemudian. Hanya berselang 2 menit, Twente berhasil memperkecil jarak menjadi 2-3 lewat gol Sam Stein. Skor 2-3 bertahan hingga waktu normal berakhir dan memaksa laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Kemenangan 2-1 Twente atas Bodo Glimt di pertemuan pertama membuat skor agregat menjadi 4-4. Sayangnya, Twente kebobolan 2 gol di babak perpanjangan waktu hingga akhirnya kalah agregat 4-6. 2 gol Bodo Glimt tercipta lewad upaya Sondre Brunstad-Vedt dan gol bunuh diri Arno Verskoeren. Kekalahan Twente menuai komentar dari Alex Pastor yang menjadi analis pertandingan di Ziggo Sport. Asisten pelatih timnas Indonesia itu mempertanyakan strategi yang diterapkan oleh FC Twente.
Wakil Norwegia jelas lebih unggul, kata Pastor, sebagaimana dikutip dari Enam.nl. Namun, Anda dapat bertanya pada diri sendiri apa sebenarnya rencana FC20, tambahnya. Juru taktik berusia 58 tahun itu mengkritik cara bertahan FC20 yang terlalu defensif di laga ini. Secara defensif, Anda melihat 2 atau 3 pemain masuk ke posisi parkir. Ini tentang eksekusi yang tidak bagus. Bertahan terus-menerus juga tidak bagus. Berdasarkan pertandingan ini, mereka tidak banyak bicara, ucap mantan pelatih Almere City itu. Kritik serupa juga disampaikan oleh legenda FC20 yang kini menjadi analis, Jan van Halst. Saya sangat membenci pertahanan zona, gerutu van Halst. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Itu malah jadi 2 kali lebih buruk. Anda punya zona, tapi semua orang kabur. Tidak ada tanggung jawab, itu hanya melempar tanggung jawab, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Media Jerman beri pujian soal kepindahan Kevin Dix ke Gladbach, ini katanya. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix resmi merapat ke Borussia Mönchengladbach. Kevin sebelumnya menolak perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh FC Copenhagen karena kontraknya akan habis bulan Juni ini. Pemain andalan Copenhagen tersebut akhirnya menjadi komoditi panas di bursa transfer. Gladbach menjadi tim yang cukup serius mendatangkan sang pemain. Mendapatkan Kevin secara gratis menjadi sorotan positif yang akan didapatkan oleh Gladbach. Media asal Jerman, Gladbach Elevate memberikan sorotan terkait proses transfer ini. Mendatangkan Kevin ke tim yang bermarkas di Stadion Im Borussia Park diyakini sebagai langkah cerdas. Direktur olahraga Roland Virkus sudah melakukan langkah besar bagi Gladbach. Pasalnya, Kevin adalah pemain potensial dan bisa menjadi salah satu sosok penting di tim. Transfer musim panas bebas transfer seorang bek tengah dengan pengalaman kelas utama. Kemudian memiliki nilai pasar 4,5 juta euro bergabung dengan jajaran transfer-transfer cerdas yang dilakukan oleh Direktur Olahraga Roland Virkus. Lanjutnya, memiliki pemain berusia 28 tahun tersebut juga menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Kevin jadi salah satu pemain yang bermain konsisten di Liga Denmark bersama Copenhagen. Selain itu, ini menjadi antisipasi saat Nico Elvedi diminati beberapa tim meski memiliki keinginan untuk menuju Liga Inggris. Melepas Elvedi ke tim yang mampu membayar lebih akan jadi keuntungan besar bagi mereka dan memiliki Kevin bisa jadi solusi untuk masalah ini. Kewajiban dari komitmen Dix sekarang bisa menjadi batu loncatan menuju Inggris. Jika Elvedi memenuhi kontraknya, ia tidak meninggalkan Borussia sampai usia 30 tahun, transfer ke divisi teratas Inggris tampaknya jauh lebih kecil kemungkinannya. Namun, jika Gladbach membuat kesepakatan untuk musim panas mendatang, Anda masih bisa membilas uang yang banyak ke dalam pundi-pundi keuangan, tutup media tersebut. Bagaimana menurut kalian? Pemain diaspora Garuda, Ragnar Oratmangoen, tertarik gantung sepatu di Liga 1 Indonesia. Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi timnas Indonesia, mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan karir sepak bola di Liga 1 Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Dalam wawancara tersebut, pemain berdarah Maluku ini menegaskan betapa serunya berkompetisi di Indonesia. Baginya, atmosfer Liga 1 lebih santai dan nyaman dibandingkan liga-liga Eropa tempat ia berkarir saat ini. Saya pikir akan sangat menyenangkan untuk mengakhiri karir di sana, Indonesia, ucap Ragnar, Selasa, 18 Februari 2025. Ragnar juga menyoroti cuaca tropis di Indonesia yang dianggapnya bersahabat. Menurutnya, kondisi ini jauh lebih nyaman daripada iklim di Belanda atau Belgia, lokasi karirnya saat ini. Saya membayangkan suasana yang tenang dan santai jika tinggal dan bermain sepak bola di sana. Cuacanya lebih nyaman dari di Belanda, tambahnya. Jika benar-benar bergabung ke salah satu klub Liga 1, kehadiran Ragnar tentu akan menguntungkan. Pemain FCV Dender ini dikenal punya kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan teknis yang unggul. Ia juga bisa ditempatkan di beberapa posisi, mulai dari penyerang sayap kiri, gelandang serang, hingga sayap kanan. Belum ada kepastian kapan Ragnar akan benar-benar pulang kampung. Namun, ucapannya menjadi sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia mampu memikat para pemain diaspora. Penggemar tentu berharap ia segera merumput di Liga 1 dan menambah warna persaingan di kompetisi tanah air. Bagaimana menurut kalian? Ramai Rumakiek semakin gacor, layakkah dipanggil Patrick Kluivert? Pemain muda Persipura Ramai Rumakiek tak henti-hentinya membuat orang terpukau dengan kemampuannya saat ini. Bersama Mutiara Hitam julukan Persipura, Ramai Rumakiek menunjukkan kepada sepak bola tanah air bahwa ia layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia saat ini. Kehadirannya di Persipura memang membawa dampak yang luar biasa dengan skill yang dia punya. Ia juga selama ini menjadi andalan bagi tim Persipura di Liga 2 dalam urusan mencetak gol. Bermain di posisi sayap kanan, Ramai Rumakiek betul-betul menunjukkan ketajamannya. Ia kini menjadi salah satu pemain lokal tersubur di Liga 2 dalam urusan mencetak gol.
Tercatat Ramai Rumakiek sudah mencetak 21 gol dan menjadi top skor sementara di Liga 2. Ramai Rumakiek merupakan satu-satunya pemain lokal yang bersaing dengan pemain asing di Liga 2 dalam perebutan top skor saat ini. Jebolan SSB Batik Cikombong ini memiliki kans besar menjadi top skor Liga 2. Pemain berusia 22 tahun itu unggul selisih 2 gol dari penyerang PSIM Yogyakarta, Rafael Rodriguez yang sudah mencetak 19 gol. Sementara itu ketajaman Ramai Rumakiek kembali ia buktikan saat mencetak double hat-trick saat Persipura kontra Rans Nusantara, Jumat, 21 Mei 2025, di Stadion Mandala. Bermain di depan pendukungnya, Persipura membantai Rans Nusantara dengan skor telak 8-0. Mereka membuat klub milik artis Raffi Ahmad itu tak berkutik di sepanjang pertandingan. Adapun 8 gol Persipura masing-masing dicetak Reno Salampesi 2 gol dan 6 gol lainnya dicetak Ramai Rumakiek. Tambahan 6 gol tersebut membuat Ramai Rumakiek kini memimpin top skor sementara Liga 2. Pelatih Persipura, Ricardo Salampesi mengaku bangga dengan penampilan dari Ramai Rumakiek. Kita tahu dia Ramai Rumakiek adalah salah satu pemain kunci di Persipura, ungkap Ricardo Salampesi. Menurutnya, apa yang dicapai Ramai saat ini berkat kerja kerasnya selama ini dan tentunya ada dukungan dari rekan-rekan satu timnya di Persipura. Hanya ia tetap meminta kepada Ramai Rumakiek tetap rendah hati dan banyak bersabar. Harapan saya dia bisa dapat top skor di Liga 2 dan dia layak untuk dapat itu karena satu-satunya pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain asing dalam urusan cetak gol saat ini, pintanya. Mantan pemain timnas ini juga menilai jika Ramai Rumakiek layak untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Ramai pemain muda yang hebat, mudah-mudahan dia bisa dipanggil ke timnas Indonesia lagi, tutup Ricardo Salampesi. Bagaimana menurut kalian? Kabar abroad pemain timnas Indonesia mengulas nasib Rafael Struwijk yang semakin tersingkir dari klub kasta utama Liga Australia, Brisbane Roar. Terbaru, nama Rafael Struwijk tidak termasuk dalam skuad Brisbane saat lawatan ke Newcastle United Jets pada pekan ke-20 Liga 2025. Dalam laga yang berakhir kekalahan skor 3-1, pelatih Brisbane mempercayakan posisi ujung tombak kepada striker berusia 35 tahun, Florin Berengwer. Sementara Rafael Struwijk tidak menembus skuad dengan keterangan yang kurang pasti. Adapun catatan buruk Rafael Struwijk kali ini merupakan kalkulasi dari pekan-pekan sebelumnya, di mana El Clemmer, julukan Struwijk, cuma mengisi bangku cadangan pada 4 laga beruntun Brisbane Roar. Hal tersebut mengindikasikan peran Rafael Struwijk semakin tersingkir dari Brisbane Roar. Adapun untuk penampilan terakhir Struwijk, tertuang saat Brisbane menjamu Newcastle Jets pada putaran pertama pekan ke-11 lalu. Namun dalam kesempatan tersebut, pemain 21 tahun juga cuma masuk sebagai pemain pengganti. Lalu jika ditarik lebih lebar, performa terbaik Rafael Struwijk adalah saat awal musim, di mana pemain kelahiran Leidschendam Belanda, mampu mengantongi 6 caps secara beruntun. Bahkan Rafael Struwijk dapat mencetak 1 gol untuk Brisbane Roar. Kini caps dari Rafael Struwijk tertahan pada perolehan 9 dari 20 kesempatan. Tentu rapor tersebut perlu diperbaiki pada sisa musim A-League 2025. Pasalnya menit penampilan menjadi bukti nyata kualitas sang pemain ketika dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Diketahui bersama, Rafael Struwijk sendiri merupakan striker andalan dari ex-pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pemain jebolan Akademi ADO Den Haag telah mengisi starter line-up Garuda pada 11 laga terakhir. Namun kini era dari Shin Tae-yong telah berganti ke pelatih anyar Patrick Kluivert. Tentunya cara pandang dalam pemilihan pemain pun berubah dari sebelumnya. Walhasil dengan catatan yang kurang baik per detik ini, Rafael Struwijk perlu memolesnya kembali menjelang agenda pemanggilan terdekat ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawat ke Australia dan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia membutuhkan poin penuh untuk menambah koleksinya di posisi ketiga klasemen grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian? Inilah kritikan Bung Toel pada STY di Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola, Tommy Welly atau Bung Toel, mengkritisi pilihan Shin Tae-yong yang membawa pemain U22 ke skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Bahkan Bung Toel menganalogikan keputusan Shin Tae-yong membawa pemain U22 untuk Piala AFF 2024 sama dengan menurunkan anak pramuka ke medan perang. Dalam pernyataannya, pria yang juga komentator itu menyebut Piala AFF 2024 adalah ajang bergengsi yang ditujukan untuk pemain senior, bukan pemain U22. Ini AFF Senior, event paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara setelah SEA Games pakai pemain U22 juga sejak tahun 2000-an, bukan senior lagi, buka Bung Toel. Maka tinggal AFF lah yang punya level senior. Kalau mau turunin U22 kan AFF sendiri punya jenjang tuh, 16, 19, 22 kan? Sekarang kenapa turunkan pemain U22 untuk level senior? Lanjutnya,
Bung Toel kemudian mengkritisi Shin Tae-yong yang beralasan karena menggunakan pemain U22, padahal pelatih asal Korea Selatan itu punya hak untuk memilih pemain. Selain itu, Bung Toel menyebut seharusnya Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain timnas senior yang jadi cadangan seperti Ricky Kambuaya, Hernando Ari Sutariadi, hingga Egy Maulana Fikri. Bukankah pelatih yang pilih pemain? Pertanyaannya, kenapa nggak kasih kesempatan kepada mereka yang lebih senior, yang di timnas senior jadi cadangan supaya dia berkontribusi? Lanjutnya, kasih kesempatan, Hernando Ari, Nadeo, Argawinata, Ricky Kambuaya, ada Witan, Sulaiman, ada Egy. Mainkan. Ada Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Edo Febriansah. Ini kan enggak. Turunin U22? Saya gak menyalahkan, saya nggak meremehkan anak U22 ini, tapi jangan turunkan anak pramuka ke medan perang, pungkas Bung Toel. Bung Toel pun meminta Shin Tae-yong bertanggung jawab, terlebih dengan alasan-alasan yang diberikannya sepanjang Piala AFF 2024 ini. Sekadar informasi, keputusan menurunkan pemain U22 sendiri disebutkan datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dilansir dari akun Instagramnya, Erick Thohir menyebut bahwa pemain U22 yang digunakan di Piala AFF 2024 ini juga bagian dari mempersiapkan tim untuk SEA Games 2025. Senang bisa kembali bertemu Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja. Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan timnas U22, tulis Erick Thohir pada Agustus lalu. Terlebih lagi, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, memutuskan agar Liga 1 2024 I-2025 tetap bergulir, sehingga keputusan menggunakan pemain U22 pun diambil. Bagaimana menurut kalian?